Perubahan alih fungsi lahan inilah yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Baru untuk mengantisipasi banjir ini. Nah, justru dengan adanya sodetan itu kita terbantu. Andaikan tidak ada sodetan itu mungkin genangan air lebih dari 1 meter. Luas lahan perkebunan Kertamana mencapai 2.880 hektar, didominasi dengan perkebunan teh dan kopi. Pohon kina yang sebelumnya mendominasi, kini mulai beralih fungsi. Selain itu, okupasi atau penjarahan lahan juga sempat terjadi. Tidak sedikit petani menanam beberapa sayuran hingga saat ini. Ketika terjadi pembongkaran tersebut, masyarakat merasa nih ada lahan kosong lah gitu ya. Mereka ikut menanam di situ sayuran gitu, hortikultura kayak misalkan kentang, kol, cabai, macam-macam lah. Ya kalau masalah tani mah itu Neng udah nggak bisa ditolak lagi ya. Kita istilahnya darahnya darah petani. Itu emang udah jadi kebutuhan, bukan menjadi suatu kebutuhan. Kayaknya sudah menjadi kebiasaan kita aja gitu bertani itu. Mau rugi, mau nggak rugi kita jalani. Dalam kawasan PT Perkebunan 8 terdapat 253 hektar lahan yang ditanami lebih dari 400.000 pohon kopi. Sayangnya, saat ini jumlah tersebut turun drastis. Pohon kopi yang tersisa hanya 32.000 dan sisa lahan lainnya tergantikan dengan tanaman sayur. Perbandingan kemampuan serapan air, satu pohon kopi mampu menyerap kira-kira 3 liter air. Sementara komoditi sayuran tak cukup memiliki daya serap air yang tinggi. Jadi awal-awal reformasi dulu begitu masif terjadi penjarahan atau okupasi lahan. Nah, sehingga yang tadinya masih berupa kebun kina, nah, itu berubah menjadi lahan-lahan garapan yang ditanami oleh penggarap menjadi lahan sayuran. Ya, ini terjadi sampai dengan saat ini. Pemerintah harus punya solusi jitu. Di satu sisi, warga butuh kepastian ekonomi. Menanam sayur menjadi salah satu cara mereka untuk bertahan hidup. Di sisi lain, pemerintah harus mampu menjamin warganya dari ancaman bencana dengan meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan. Sementara itu, berdirinya permukiman di sepanjang daerah aliran sungai menunjukkan kurang sadarnya masyarakat dari ancaman bencana. Banyak sekali rumah-rumah hancur tersapu banjir karena berdiri di tepi sungai. Menurut BNPB, belasan juta hektar lahan kritis ada di daerah aliran sungai. Nah, saat ini kerusakan lingkungan daerah aliran sungai sudah sangat besar sekali. 14 juta hektar lahan kritis ada di daerah aliran sungai. Otomatis dengan kondisi lahan yang kritis semakin meningkat erosi, sedimentasi, banjir, longsor seperti itu. Berkurangnya luas hutan di Pulau Jawa terus menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Menurut data dari Walhi, dalam kurun waktu 2016 hingga 2017, alih fungsi lahan hutan atau deforestasi di Pulau Jawa sudah mencapai 2.800 hektar lebih atau setara dengan 5 kali luas Pulau Bali. Data lain menyebutkan hutan lindung di Pulau Jawa saat ini hanya tersisa 700.000 hektar. Alih fungsi lahan dapat menjadi bom waktu. Pemerintah harus cermat dan tepat menangani alih fungsi lahan. Tapi yang paling dominan adalah faktor antropogenik. Faktor manusialah yang merusak alam. Nah, sehingga dalam kondisi itu ya kita mau nggak mau harus mengembalikan fungsi ekosistem di mana-mana yang namanya daerah-daerah dataran tinggi. Di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, alih fungsi lahan hutan menjadi kebun sayur terus terjadi. Kebutuhan warga untuk perbaikan ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong alih fungsi lahan hutan. Tetapi menjadi banjir bandang itu disebabkan karena sebelumnya terjadi perubahan penggunaan lahan. Di PTPN 8 yang awalnya adalah pohon-pohonan seluas 600 hektar, saat ini sudah berubah menjadi kebun sayur-sayuran. Persoalan banjir bukan semata akibat curah hujan tinggi.
ulah tangan-tangan jahil dan keserakahan kepada alam berdampak kepada manusia juga. Sementara itu, pembangunan yang mengabaikan lingkungan juga memperburuk kondisi ekosistem. Jika sudah demikian, maka hal yang wajar saat hujan deras, banjir akan selalu datang menghampiri.